Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kesempatan kembali Tuhan anugerahkan untuk kita nikmati dalam kehidupan kita, dalam persekutuan melalui renungan harian YouTube GKPO Halim Perdana Kusuma. Tentu secara pribadi bersyukur dapat kembali menyapa Bapak Ibu jemaat dimanapun berada. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur anugerah kasih sayang Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan sungguh selalu baru kami rasakan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang telah menyertai dan memberkati. Sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati urapi kami semua, agar firman yang kami dengar, kami renungkan, kami lakukan dalam hidup kami, dan sungguh hidup kami berbahagia di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Bapa di surga, kami siap mendengarnya. Amin. Hosea 14 ayat 2 sampai ayat 3b. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkan dengan tema bertobat adalah kunci pemulihan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika si jahat selalu berupaya menggoda dan mengajak manusia untuk berbuat dosa dan meninggalkan Allah, sebaliknya Allah, bahwa sekalipun manusia telah berdosa dan pergi menjauh dari hadiratnya, Tuhan selalu mengajak manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Firman Tuhan melalui Nabi Hosea meminta umatnya untuk bertobat dan menyampaikan kata-kata penyesalan atau pertobatan. Nas bacaan kita tadi, mereka harus mengakui bahwa Asyur bukan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi, dan seharusnya tidak lagi bergantung kepada bangsa itu. Ketika hal itu diindahkan oleh umatnya, bahwa Tuhan akan memulihkan dan mengasihi mereka dengan sukarela. Sekali lagi, ketika hal itu diindahkan oleh umatnya, bahwa Tuhan akan memulihkan dan mengasihi mereka dengan sukarela. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama yang kita lihat pada bagian ini, bagaimana seruan pertobatan itu semata untuk kebaikan umatnya. Jadi, jika bertobat, Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka kembali. Ia akan datang memberikan kesegaran baru sehingga umatnya akan kembali merekah, memancarkan keindahan seperti layaknya bunga yang mekar merekah. Mereka juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 6 sampai 8. Pertobatan itu harus dimulai dengan mengakui segala dosa di hadapannya. Dan pengakuan ini harus diikuti dengan tindakan yang menjauh dosa sama sekali. Kedua, pengakuan yang jujur adalah titik awal pertobatan dan bukti awal kesungguhan. Sesuai janjinya bahwa Tuhan akan memulihkan setiap orang yang mengakui dosanya dan bertobat. Selanjutnya, Tuhan akan kembali mengasihi dan menjadi sumber kehidupan umatnya. Lalu mereka akan mengalami pertumbuhan serta berkat yang melimpah. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang tidak ingin pulih dan diberkati oleh Tuhan? Saya yakin kita semua mengharapkannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang menyapa kita ini adalah ajakan pertobatan yang berlaku bagi kita semua. Kita diajak untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatan dosa di hadapannya. Dan percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk berani dan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Setelah itu, marilah mempersilahkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hidup kita.
Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran, yang mengingatkan ketika kita hendak melakukan kesalahan, dan Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan setiap hari. Oleh karena itu, sekali lagi, mari supaya kita menyatakan pertobatan, karena itu adalah kunci pemulihan dan berkat bagi kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur di hadirat-Mu karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk meninggalkan segala perbuatan dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, senantiasa bertobat di hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya bahwa itu adalah kunci untuk kami mengalami pemulihan dan berkat yang istimewa dari Tuhan. Kiranya dengan bantuan Roh Kudus, hati kami terbuka untuk secara berani dan jujur mengakui segala dosa kesalahan kami di hadapan hadirat-Mu, dan kiranya sungguh pengampunan-Mu terjadi atas hidup kami, dan pada akhirnya kami boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan itu memulihkan, memberkati kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Sembuhkan mereka, pulihkan Tuhan. Nyatakan cinta-Mu sehingga semuanya boleh merasakan cinta Tuhan yang luar biasa. Yang berbeban berat, berkenan Tuhan menganugerahkan kelegaan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang menempuh pendidikan, Tuhan tolong melewati semua tahap demi tahap. Dan yang bergumul banyak hal, Engkaulah Allah kami yang menjadi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.